Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan merepresentasikan signifikasi motivasi dengan anggota kelompok Muhammad Arif Sunaryo, Rizky Abdil, Tia Helena, Pujianti Putri Utami, dan Wahyu Cahyo Nugroho. Pendahuluan. Konsep motivasi menempati tempat sentral dalam disiplin perilaku organisasi. Motivasi bukan satu-satunya penjelasan tentang perilaku manusia. Ini berinteraksi dan bertindak dalam hubungannya dengan proses mediasi dan lingkungan. Motivasi seperti persepsi dan pembelajaran adalah konstruksi perilaku. Ini adalah proses yang dimulai dengan kekurangan psikologis dan atau fisiologis yang mengaktifkan perilaku menuju pencapaian tujuan. Dengan demikian, motivasi mewakili hubungan antara kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Kebutuhan tercipta ketika terjadi ketidakseimbangan psikologis atau psikologis. Motivasi adalah proses psikologis. Dalam arti, motivasi berarti penyebab perilaku, upaya untuk menjelaskan perilaku manusia. Individualitas dan klasifikasi motif. Psikolog Freud percaya bahwa perilaku manusia dipicu oleh suatu motif. Motif adalah kebutuhan yang dirasakan. Perilaku manusia diarahkan untuk memuaskan kebutuhan atau motif tersebut. Mereka memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, kebutuhan yang memiliki kekuatan tertinggi mendominasi perilaku manusia. Kedua, suatu kebutuhan yang sekali terpuaskan tidak lagi mempengaruhi perilaku. Ketiga, ketika suatu kebutuhan terpenuhi, itu menimbulkan kebutuhan baru. Keempat, kebutuhan bersifat berulang. Kelima, kebutuhan ada di mana-mana. Yang selanjutnya yaitu individualitas dan klasifikasi motif. Motif terbagi menjadi 3. Motif yang pertama yaitu motif kekuasaan. Motif kekuasaan pada dasarnya adalah keinginan untuk mengendalikan orang lain, untuk mengarahkan perilaku orang lain. Kekuasaan melekat pada kompetensi pribadi seseorang. Motif yang kedua yaitu motif berprestasi. Motivasi berprestasi dapat dinyatakan sebagai keinginan untuk tampil dalam standar keunggulan atau untuk menjadi sukses dalam situasi kompetitif. Karakteristik khusus dari orang yang berprestasi tinggi adalah pengambilan risiko sedang, kebutuhan untuk umpan balik segera, kepuasan dengan pencapaian dan keasyikan dengan tugas. Motif yang ketiga yaitu motif afiliasi. Motif ini menunjukkan kebutuhan untuk dimiliki dan diterima oleh orang lain. Pertimbangan motif ini penting dalam pembahasan dinamika kelompok. Semakin tinggi kebutuhan afiliasi di antara anggota kelompok, semakin tinggi kohesivitas kelompok. Materi selanjutnya yaitu motivasi dan konflik. Konsep coping behavior mengatakan manusia mengubah perilakunya sampai mendapatkan apa yang diinginkannya. Perilaku berlanjut dalam perjalanan menuju kepuasan kebutuhan. Banyak situasi waktu muncul sedemikian rupa sehingga manusia tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan. Atau seringkali citra diri mereka akan dikritik oleh dunia. Atau pemenuhan kebutuhan terus-menerus terhambat. Ketika ini terjadi, sebuah fenomena yang dikenal sebagai konflik intrapersonal muncul. Konflik intrapersonal terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu ada konflik peran, yang kedua konflik tujuan, dan yang ketiga frustasi. Konflik intrapersonal. Yang pertama ada konflik peran. Konflik peran muncul ketika seseorang melakukan 2 peran berbeda yang memiliki harapan yang bertentangan atau bertentangan pada saat yang sama. Yang kedua ada konflik tujuan. Konflik yang muncul ketika ada 2 situasi yang sama-sama positif tetapi saling eksklusif. Keduanya sama-sama menarik tetapi seseorang hanya dapat memilih salah satunya. Yang ketiga ada frustasi. Frustasi terjadi ketika pemenuhan kebutuhan terus-menerus terhalang atau ketika citra diri seseorang dalam bahaya. Mekanisme pertahanan adalah perilaku yang terjadi untuk menghadapi frustasi. Motivasi moneter. Manajer cenderung menggunakan kompensasi sebagai penopang. Namun, uang jarang menjadi motivator yang baik. Uang selalu muncul di urutan keempat atau kelima dalam daftar faktor motivasi apapun. Gaji membuat orang muncul untuk bekerja, tetapi tidak membuat banyak orang unggul. Lebih penting adalah pekerjaan yang menarik, menantang atau bermakna. Pengakuan dan penghargaan, rasa, pencapaian, peluang pertumbuhan, dan sejenisnya. Uang jarang menjadi titik kumpul yang efektif untuk kinerja tinggi. Itu karena uang tidak memberikan makna dan inspirasi yang lebih dalam untuk tujuan yang lebih besar. Yang selanjutnya adalah perbandingan dengan 2 pendekatan.
yaitu pendekatan manajemen tradisional dengan pendekatan berbasis kepemimpinan. Yang pertama adalah pendekatan manajemen tradisional. Poin yang pertama yaitu membantu memanipulasi, mengontrol, dan mengarahkan perilaku. Yang kedua, digunakan dengan karyawan untuk menekan tombol motivasi. Yang ketiga, tepukan paternalistik di kepala manajemen memutuskan siapa yang mendapat penghargaan dan diakui untuk memenuhi tujuan mereka. Yang keempat, menganggap masalah kinerja berasal dari orang yang malas, tidak termotivasi, dan tidak peduli. Selanjutnya adalah pendekatan berbasis kepemimpinan. Untuk yang pertama, yaitu membantu mendukung perubahan dan perbaikan organisasi. Yang kedua, digunakan dengan orang-orang untuk mengembangkan sistem dan praktik yang bermakna. Yang ketiga, kemitraan partisipatif dan saling menghormati. Masukan pelanggan membantu manajemen dan mitra memutuskan siapa dan bagaimana memberi penghargaan dan pengakuan. Poin yang keempat, sistem, struktur, dan proses yang dirancang dengan buruk membuat orang merasa tidak berdaya dan tidak peduli. Ini juga berarti bahwa pendidikan, komunikasi, pengukuran, umpan balik, pengembangan keterampilan, dan sejenisnya harus dipadukan secara erat dengan program penghargaan dan pengakuan apapun. Tetapi yang lebih penting daripada uang adalah pesan yang dapat dikirimkan oleh keuntungan dan bonus kinerja. Mereka harus membuat orang merasa seperti pasangan, bukan boneka di tali. Itu berarti penghargaan harus mengikuti, bukan mengarah pada kinerja yang tinggi.